Resiko membeli motor STNK only atau tanpa BPKB. Drop it. Bertemu lagi di channel Erik Suendra, channel di mana kita bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya hukum lalu lintas. Baik, sebelum saya mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Motor tanpa BPKB itu bisa dikategorikan sebagai motor bodong yang sangat rawan. Ibaratnya, STNK motor itu menjadi surat jalan yang membuat motor menjadi legal. Sementara BPKB adalah bukti kepemilikan yang menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik sah dari motor tersebut. Tanpa STNK, motor dianggap ilegal berjalan di jalanan. Sementara tanpa BPKB, Anda tidak bisa memiliki bukti kuat terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut. Namun, saat ini marak jual beli motor STNK only atau tanpa BPKB. Lalu apa resikonya membeli motor STNK only? Yang pertama, rawan penipuan. Seperti yang dijelaskan di artikel sebelumnya, asal motor STNK only bisa dari mana saja. Salah satunya dari oknum debt collector yang disewa pihak leasing untuk menarik unit motor dari kreditur yang menunggak. Namun oknum debt collector tersebut justru menjual motor sitaan untuk keuntungan pribadi dan tidak menyerahkannya ke pihak leasing. Para penjual ini biasanya berdalih motor tanpa BPKB ini merupakan lelangan dari leasing secara langsung sehingga harganya pun murah. Padahal pihak leasing tidak pernah melelang motor sitaan tanpa BPKB. Kalau Anda terhasut oleh omongan penjual motor tersebut, maka dalam 1 hingga 2 bulan motor bisa disita oleh leasing karena BPKB bukan nama Anda. Yang kedua, rawan tindak pemerasan. Motor tanpa BPKB juga bisa menjadi modus kejahatan pemerasan. Modusnya, akan ada penjual yang menawarkan motor murah tanpa BPKB dengan alasan BPKB hilang atau alasan apapun. Setelah motor terjual, teman dari penjual tadi akan mengaku sebagai pemilik sah motor yang Anda beli karena dalam BPKB memang tertulis nama orang tersebut. Sehingga ada 2 pilihan. Motor Anda bisa direbut karena Anda tidak memiliki bukti kepemilikan, atau Anda akan diancam ke pihak kepolisian. Dan biasanya sebagai jalan tengah, oknum tersebut akan meminta imbalan sebagai uang tutup mulut yang bisa dikategorikan sebagai tindak pemerasan. Yang ketiga, motor bisa ditarik oleh pihak leasing. Seperti poin yang pertama pada modus motor tarikan, BPKB masih dipegang oleh pihak leasing dengan atas nama dari pihak leasing. Kalau motor yang Anda beli berhasil dideteksi oleh pihak leasing, maka mereka bisa menarik motor yang Anda miliki karena merekalah pemilik sah motor tersebut. Yang keempat, Anda juga bisa terseret ke jalur hukum meski tidak tahu apa-apa. Kalau motor tanpa BPKB yang Anda beli ternyata berasal dari tindak kejahatan seperti pembegalan, maka itu bisa sangat riskan karena berhubungan dengan hukum. Pemilik sah dari motor tersebut akan melaporkan kehilangan sepeda motor, dan apabila pihak kepolisian menemukan motor tersebut ada di tangan Anda, maka Anda bisa terseret ke jalur hukum meski hanya sebagai saksi. Pada akhirnya, motor Anda tetap akan ditarik karena Anda bukan pemilik sahnya. Demikian tadi ulasan singkat mengenai resiko membeli motor STNK only atau tanpa BPKB. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Mari kita sama-sama berbagi informasi untuk menambah pengetahuan kita di bidang hukum, terutama hukum lalu lintas. Dan ingat, jauhkan diri dari masalah, jauhkan diri dari waktu dan tempat yang salah, karena kita bisa bermasalah ketika kita berada di tempat dan waktu yang salah. Terima kasih.